Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wala alaihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini mendengarkan kultum ini dengan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Yana wa Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'itnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun sesudah itu, izinkanlah saya sebagai pemateri kultum hari ini menerangkan atau menjelaskan tentang 5 kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mengupas 5 kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perlu digarisbawahi bahwasanya Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah itu diutus dengan tujuan yang sama, untuk menyebarkan agama tauhid, yaitu agama Islam. Diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Tafsir ayat di atas ini adalah perkataan orang beriman bahwa mereka mengimani semua rasulnya, sedangkan orang kafir mengingkari sebagian dari rasulnya. Setiap nabi memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul yang lain. Contoh saja Nabi Musa. Nabi Musa diberikan kemuliaan oleh Allah, bisa berbicara langsung kepada Allah. Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui keistimewaan yang diberikan padanya adalah upaya mengenal beliau lebih dekat. 5 keistimewaan Nabi Muhammad tertulis dalam Nashayul Ibad karya Imam Ibnu Hajar As-Aqalani. Yang pertama itu adalah nama. Allah memanggil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui kedudukan risalahnya. Bukan namanya sebagai Allah memanggil nama rasul-rasulnya, seperti Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, dan para nabi dan rasul lainnya. Diterangkan di dalam surat Al-Maidah ayat 67 sebagaimana Allah memanggil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat penurunan wahyu, berbunyi seperti ini. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Bila kamu tidak kerjakan, artinya kamu tidak menyampaikan risalahnya. Allah memeliharamu dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Seperti itu. Yang kedua adalah fisik. Ketika Nabi Muhammad SAW berdoa untuk meminta sesuatu, Allah sendiri yang mengabulkannya. Hal ini dilakukan oleh Allah kepada para rasul, tidak dilakukan oleh Allah kepada rasul yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta untuk kesembuhan fisik Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man itu adalah orang yang melindungi Rasulullah pada perang Uhud. Beliau melindungi Rasulullah ketika Rasulullah sedang diincar oleh anak panah. Anak panahnya terkena oleh Qatadah bin Nu'man ke bagian kelopak matanya. Kelopak matanya
sehingga bola matanya turun ke pipinya sehingga menyebabkan kebutaan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah untuk disembuhkan. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan bola mata sahabatnya ke dalam rongga mata sehingga mata Qatadah bin Nu'man kembali pada tempatnya dan berfungsi dengan normal. Contoh lainnya dan Nabi Muhammad, perihal fisik dan organ tubuh yang dikabulkan langsung oleh Allah masih banyak, tetapi tidak bisa diberi contohkan hari ini ya. Yang ketiga itu adalah pemberian. Terkait pemberian, Allah memberi anugerahnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa diminta, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 1 yang berbunyi, sungguh kami telah menganugerahkan banyak pemberian. Selain itu juga diperkuat dengan ayat surat Ad-Duha ayat ke-5 yang berbunyi, sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan anugerahnya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Yang keempat adalah ampunan dari Allah. Allah telah menyebutkan maafnya sebelum Rasulullah berdosa. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 43 yang berbunyi, semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar uzur dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta. Di sini kata Syekh Nawawi yang juga menulis karya tafsir Al-Quran, Allah memaafkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas sikapnya dalam meninggalkan mana yang afdol dan utama. Yang kelima itu adalah ridhonya. Allah tidak pernah menolak fidyah, sedekah dan infak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Allah menolak fidyah dan sedekah para nabi dan rasul lainnya. Syekh Nawawi mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan kurban untuk umatnya. Rasulullah juga menebus kafarah sahabatnya yang berjimak pada siang hari di bulan Ramadan. Berjimak itu seperti bersetubuh seperti itu. Demikian kultum yang saya bisa sampaikan. Akhir kata, inilah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu bapak dan teman-teman sekalian mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhusus kepada diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.